Berkapasitas tidak terbatas, maka dengan sendirinya berdaulat. Dengan induk kepemimpinan bisa mencapai langgeng sejati. Membina diri itu bertahap, sedikit demi sedikit, menimbulkan kapasitas kita. Kalau kapasitas sejati kita sudah timbul, keyakinan kita juga akan semakin besar. Karena apa? Misalnya kita sudah bisa menalar perangai kita, sudah bisa menghilangkan perangai kita sudah bisa menyampaikan tahu dengan benar kepada orang lain, kita akan merasa nyaman sekali, kita akan merasa bahagia sekali. Hidup kita itu jadi tidak dikekang oleh perangai buruk kita akan merasa leluasa sekali. Itu yang dikatakan bahwa sambil tidur pun bisa ketawa. Kemudian ketika kita mencapai kapasitas yang besar lagi, kita bisa mau apa, bisa ada apa, kita akan bahagia. Demikian karena adanya pencapaian yang terus-terusan, usaha yang tidak gampang puas, setelah mendapatkan, bersyukur, dan ingin lagi mencapai yang lebih tinggi lagi, maka kita bisa sampai kepada kapasitas yang tidak terbatas. Karenanya itu Lao Tzu beliau menasehati, kalau kita sudah bisa paham tentang Tao, harus bisa berhasil mempraktekkannya. Kalau sudah bisa berhasil mempraktekkannya, maka bisa Hong, bisa segala sesuatu bisa leluasa. Kuan Zecai, bisa bebas leluasa. Kalau bisa demikian, barulah bisa Usuo Puthong, bisa Liao Liao Penming, bisa benar-benar paham, benar-benar sadar setiap saat. Bukankah para suci dan para Buddha adalah demikian, sadar setiap saat? Maka dengan kesadaran yang bisa dimiliki setiap saat dan tidak berubah-berubah, otomatis kita akan didorong dan didukung oleh langit kepada berdaulat. Yang dimaksud dengan berdaulat adalah mencapai kekuasaan yang tertinggi. Di dunia ini yang kekuasaan tertinggi itu bukan raja, bukannya presiden. Di dunia ini kekuasaan tertinggi itu adalah pada orang suci. Ketika seorang pembina bisa membina dirinya dengan baik, mencapai kapasitas sejati, dia akan bisa berdaulat. Artinya kemanapun dia pergi, di situ umat manusia akan menyukainya. Umat manusia akan menghormatinya. Umat manusia akan mendapatkan pencerahan darinya. Karenanya itu otomatis mendapatkan kedaulatan. Lalu ketika dia sudah mendapatkan kedaulatan, dia bisa menggunakan induk kepemimpinan. Induk kepemimpinan itu adalah kapasitas sejatinya ini untuk tidak berhenti memberikan manfaat yang tidak ada batasnya kepada umat manusia. Maka itu dikatakan Hong Te Uyang, pahala sempurna. Maka bisalah dia mencapai nirwana abadi, bisa mencapai kelanggengan. Para bijaksana, kita ini adalah pembina pancaran putih. Kita mempunyai keberuntungan dan karunia yang luar biasa sekali dalam kehidupan kali ini. Semoga saja kita tidak meragukan lagi, karena ini sudah merupakan kesempatan terbaik selama 60.000 tahun. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu selama 60.000 tahun. Bila kita tidak menumbuhkan kapasitas dan keyakinan kita, dan membuktikan sendiri pencapaiannya, maka kita datang ke dunia kali ini pun hanya akan berakhir dengan penyesalan yang sia-sia. Dan jangan terjadi seperti itu, karena kalau terjadi seperti itu, yang paling sedih, yang paling dirugikan adalah para guru suci, terutama Lao Tzu kita. Pengorbanan dari Lao Tzu, dari para senior, para pandita kepada kita itu sudah luar biasa sekali. Kemudian, kalau bisa mencapai langgeng, bisa mencapai Tao, bisa mencapai kapasitas sejati, maka bisa disebut mengakar dan berpondasi kuat. Mengakar dan berpondasi kuat menyatu dengan tubuh Tao abadi.
Para bijaksana datang ke dunia ini tidak ada penyesalan. Meninggalkan dunia ini pun tidak akan ada penyesalan. Ketika tidak ada penyesalan, maka diri sejati kita akan menyatu kembali dengan Tao yang agung. Diri sejati kita menyatu kembali dengan Tao yang agung, maka tidak akan ada tumimba lahir lagi, tidak akan ada penderitaan lagi. Jadi ini dikatakan oleh Lao Tzu sebagai mengakar dan berpondasi kuat. Membina diri oleh Buddha Kuan Im, beliau dikatakan bahwa membina diri itu tidaklah sulit, semudah membalikkan telapak tangan kita. Asal kita meyakini kapasitas sejati kita, wan yen fang xia yin kusen, seluruh sebab karma kita lepas, satu niat pun tidak timbul, kita terus melatih diri kita dengan Wu-Wei, maka kita pasti bisa mencapainya. Hanya dari setiap hari kita mengulang dan menjalankan seperti itu, kita bisa mencapainya. Tetapi apabila terikat kepada hati yang palsu, lalu terjerat lebih dalam lagi, dan kemudian terjerumus, maka membina diri tentunya tidaklah menjadi satu hal yang memungkinkan kita untuk mencapai kebudahan. Karena kalau sudah terjerumus, itu akan sangat sulit sekali untuk keluarnya. Para bijaksana yang Hoshie hormati, hari ini Hoshie belajar 2 bab ini. Apabila ada kesalahan, mohon lamut Wan Sien Pusata Sutape mengampuni dan memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelasasi memaafkan dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memakluminya. Sisi